Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan atas segala kenikmatannya sehingga pada pagi hari yang barokah ini di tempat yang mulia, di bulan yang penuh berkah, di dalam kita sama-sama sedang melakukan kewajiban yang agung, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan pelaksanaan kewajiban berpuasa tahun ini dengan lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Karena berbicara meningkatkan kebaikan khususnya di bulan Ramadan, tentu dengan berusaha lebih baik di dalam melaksanakan kewajiban yang memang secara khusus Allah wajibkan di bulan Ramadan, yaitu berpuasa. Sekali lagi, berbicara meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan, tentu khususnya dengan lebih meningkatkan lagi kesempurnaan pelaksanaan kewajiban yang memang diwajibkan, yaitu puasa. Kita lebih berusaha untuk lebih baik di dalam pelaksanaannya dan berusaha untuk betul-betul melaksanakan sekiranya tidak ada yang tanpa uzur berani meninggalkannya, karena itu kewajiban yang secara khusus Allah wajibkan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa dari kalian yang menemui bulan Ramadan, maka berpuasalah. Puasa adalah kewajiban yang secara khusus Allah wajibkan di dalam bulan Ramadan. Oleh karena itu perlu perhatian kita untuk lebih meningkat di dalam pelaksanaannya. Walaupun sangatlah baik menambah kebaikan-kebaikan yang lain, tentu dari Al-Qur'annya, dari tarawihnya, dari sedekahnya, tetapi juga jangan lupa tetap memperhatikan peningkatan nilai puasa kita. Dari sahnya pelaksanaan, artinya ilmu puasa, betul-betul menjaga dari apa yang membatalkan puasa, perhatian ilmu kepada tata cara puasa
yang barangkali kalau kurang dipersiapkan, ada saja saudara-saudara kita yang melakukan sesuatu yang membatalkan puasa tanpa disadari dan tanpa difahami. Dan tentu hukumnya tetap batal. Karena kita semuanya wajib mempelajari tata cara ibadah ketika Allah wajibkan kepada kita. Dan lebih meningkat lagi, di samping menjaga sahnya puasa kita, oleh karena itu saudara-saudara kita sekiranya tanpa udzur janganlah sampai tidak berpuasa. Karena sangat besar sekali nilai kesalahannya bagi seseorang yang tanpa udzur tidak berpuasa. Dan mereka semuanya hakikatnya tidak akan mampu menahan siksa Allah kalau Allah tidak mengampuninya di akhirat nanti. Berbicara tentang rasa sakit ketika disiksa. Kalau di dunia yang namanya rasa sakit itu masih ada cara untuk kita merasa ringan. Rasa sakit di dunia itu masih ada cara untuk orang tersebut merasa tidak terlalu sakit. Masih ada cara kalau di dunia. Yang kedua, rasa sakit di dunia itu ada batasnya. Rasa sakit di dunia ada batasnya. Pol-pole pingsan atau mati, wis selesai. Rasa sakit itu akan hilang. Intinya rasa sakit di dunia, setinggi apapun rasa sakit itu akan ada batasnya. Jadi saudara-saudara kaum muslimin muslimat, usahakan jangan sampai tidak berpuasa ketika tanpa udzur. Karena kita semuanya, kalian semuanya sekali lagi tidak akan mampu menahan rasa sakit ketika Allah tidak mengampuni dosa itu kemudian menyiksa. Jadi kalau di dunia rasa sakit setinggi apapun itu akan ada batasnya. Apa batasnya? Pingsan atau mati, meninggal, selesai. Selesai. Kalau di akhirat tidak ada batasnya. Rasa sakit itu akan terus meningkat setiap kali siksaan itu datang. Dan tidak ada batasnya karena di akhirat nggak ada mati, nggak ada pingsan. Tidak ada pingsan, tidak ada mati. Jadi semua ketika disiksa ya akan terus merasakan semakin sakit dan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Walaupun dia seorang mukmin pada akhirnya masuk surga, tetap. Kenapa? Karena bukan cuma sehari 2 hari. Bukan seminggu 2 minggu. Bahkan bukan setahun 2 tahun. Ada yang sampai ribuan tahun dia menerima siksaan baru pada akhirnya masuk surga. Dan tentu itu sangat lama sekali. Urip ning dunia 70-90 bewis wareg alias pegel. Seseorang yang diangkat dari neraka terakhir itu seseorang dari kabilah Juhainah. Itu setelah 7.000 tahun. Setelah 7.000 wis ta sekendel-kendele sirah. Sekuat-kuatnya kamu tidak akan mampu. Tidak akan mampu. Tidak akan ada yang mampu menahannya. Dan tidak ada cara untuk supaya rasa sakit itu terasa ringan. Enggak ada cara.
Kalau di dunia sekali lagi, rasa sakit itu masih ada cara bagi seseorang untuk ringan, untuk merasa ringan rasa itu. Bahkan sebagian disiksa malah senyum. Bahkan sebagian disiksa malah tersenyum, bahagia. Ada. Jadi masih banyak cara untuk rasa sakit itu ketika datang terasa ringan. Contoh kecil saja. Contoh kecil. Kalian bisa tanya banyak orangnya. Ketika tubuh dilukis. Lukis tubuh, nah apa namanya? Tato. Itu sakit atau tidak? Kita yang tidak ditato pun akan tidak ragu mengatakan sakit. Ditato sakit atau boleh? Sakit nggak? Senajan beli ditato tetap tidak ragu untuk mengatakan sakit karena ditusuk-tusuk jarum. Sakit. Sakit. Tidak 1, 2 tusukan, beberapa kali tusukan, sakit nggak sakit. Tapi dia mau menerimanya. Bahkan tersenyum, bahkan bahagia, bahkan wani uruk. Tahu wani uruk? Berani nambah. Sakit nggak sakit. Kenapa? Sakit di dunia masih banyak cara untuk manusia merasakan sakit itu ringan. Dengan rasa bangga, kaitannya tren, kaitannya kebanggaan, kebahagiaan. Rasa itu semuanya bisa untuk mengurangi rasa sakit. Atau karena alasan kesehatan, banyak orang yang mau menerima sakit. Ya kayak dibekam ya setengah ditato kan, yang ditusuk-tusuk jarum. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, marilah kita sama-sama untuk jangan meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada orang tua, tentu hakikat kasih sayang yang diberikan kepada anaknya adalah betul-betul menjauhkan anaknya dari mendapat siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Beli bakal kuat. Beli bakal kuat. Yang pertama, siksa di akhirat tidak ada cara untuk manusia bisa merasa ringan. Contoh yang menjadikan rasa ringannya sakitnya ditato. Itu kan kebanggaan, kebahagiaan, tren, itu semuanya mengangkat manusia sehingga mengurangi rasa sakit. Apakah rasa itu bisa dipraktek nang ning neraka? Disiksa ning malaikat toli kuat wanilah, kenapa sih tren? Enggak. Pengen ngetrending siapa? Pengen membanggakan diri dengan siapa? Tidak ada. Satu. Yang kedua, sakit di dunia ada batasnya. Apa aja batasnya? Pingsan atau selesai. Rasa sakit itu berhenti. Rasa sakit itu berhenti. Seseorang yang ketika meninggal dengan menahan rasa sakit yang tinggi, setelah meninggal kelihatan sudah ringan. Maknanya ringan, sudah tidak wajahnya berkerut karena menahan rasa sakit, enggak, wis polos. Selesai rasa sakit itu berhenti. Di akhirat tidak ada berhentinya. Tidak ada pingsan, tidak ada mati. Semakin datang, semakin bertambah siksaan itu datang, semakin tinggi rasa sakitnya. Di dunia sebaliknya, pukulan kedua itu akan lebih ringan rasanya dibanding pukulan pertama. Walaupun semakin bonyok. Tapi untuk rasa lebih ringan daripada pukulan pertama. Tapi kalau di akhirat sebaliknya, pukulan kedua lebih dirasakan sakit daripada pukulan pertama dan seterusnya.
Muslimin muslimat kita semuanya pribadi khususnya tidak ada yang mampu. Dan tidak ada batasnya sekali lagi. Kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali mereka semuanya disiksa kemudian hancur kulitnya, baddalna juludan ghairahu, Allah ganti kulit yang baru. Untuk apa? Untuk supaya kembali merasakan sakit, liyadhuqul azab. Selama-lamanya. Mulanya mong disiksa, laka-laka sing kuat bu. Jangan terus kita akan muslim, kita akan mukmin pada akhirnya masuk surga, tetap janganlah mampir ya. Ya sekali lagi bukan sehari 2 hari, setahun 2 tahun lebih. Bahkan ada yang sampai berapa tahun tadi? 7.000 tahun. Rojulun min Juhainah, seseorang dari kabilah Juhainah itu dientas terakhir dari neraka setelah 7.000 tahun. 7.000 tahun tuh dari sebelum Nabi Isa dan seterusnya kalau dihitung dari sekarang. Kanjeng Nabi 1.500, Nabi Isa 500, 2.000. Nabi Isa baru 2.000 tahun. Nabi Isa dulu tuh yang cerita di Al-Quran sampai sekarang itu baru 2.000 tahun. Ini orang 7.000 tahun. Berarti disiksa sengawet zamannya Nabi siapa? Enggak. Jangan mau ya. Artinya kita harus lebih berusaha aja ninggalakan kewajiban Gusti Allah. Napa sih beli kuat? Lamun Gusti Allah beli ngampura, nahan siksa beli kuat. Mudah-mudahan kita semuanya diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Itu tentang puasa yang marilah kita jaga. Saudara-saudara kita semuanya juga berusaha, marilah dengan rasa kasih sayang kita, mudah-mudahan kita dan mereka semuanya bisa mau melaksanakan kewajiban berpuasa di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal. Ya, mereka tidak menjadikan kegampang pada buka, pada beli puasa tanpa uzur. Khususnya barangkali ada anak-anak kula panjenengan sami, supaya kasih sayang yang tinggi, usahakan mereka berpuasa. Kabeh nih sedulur muslim, sedulur muslimat. Walaupun kenyataannya ya demikian ya. Puasa kadang-kadang cuma wis 3 dina wis pada rayaan. Seminggu wis pada rayaan. Wis pada gado-gado, wis pada buka. Ya mudah-mudahan kita dan mereka semuanya mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mulanya kang akeh donga, artinya sifat rahmat kita kepada sesama, karena itulah yang dianjurkan khususnya untuk umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan ummah marhamah, umat yang penuh kasih sayang, sehingga sering banyaklah berdoa kepada untuk semuanya ya, untuk semuanya. Dan selanjutnya pada kesempatan pagi hari ini juga, di mana hari ini kita sudah memasuki bulan Ramadan tanggal sudah 11 ya, tanggal 11 kah betul ini ya, tanggal rolas bangga 11 tanggal berapa? 11. Kita juga perlu sama-sama mengingat di mana pada tanggal 11 Ramadan ada salah satu peringatan yang perlu kita peringatkan. Ada satu peristiwa yang perlu kita kaum muslimin sama-sama memperingatinya.
yaitu hari di mana meninggalnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pada 11 Ramadan itu meninggalnya Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita mulia, wanita istimewa, wanita yang paling mulia dari seluruh wanita alam semesta. Kemuliaannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maryam sayyidatu nisa'il alamin wa Khadijah sayyidatu nisa'il alamin. Sayyidah Maryam atau Siti Maryam adalah pemimpin wanita alam. Siapa Siti Maryam? Ibu Nabi Isa. Itu wanita mulia. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, Khadijah, juga pemimpin wanita alam. Jadi wanita-wanita mulia di alam semesta itu 4 diantaranya. Fadlun Nisa bintu Imrana wa Fatimatu Khadijatun Thumma man qad barra'a Allahu. Ada 4 wanita mulia yang harus kita semuanya, khususnya para ibu, mengenalnya, memuliakannya, mengikuti jejaknya. Ada 4 wanita mulia. Yang pertama bintu Imrana, putrinya Imran. Siapa? Maryam. Maryam binti Imran. Hannah waladat Maryam, Maryam waladat Kang Meteng siapa? Yang pertama bintu Imran, putrinya Imran, yakni Siti Maryam. Wa Fatimatu, yang kedua Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah. Itu wanita mulia alam semesta, Sayyidah Fatimah. Yang ketiga Khadijatun, Sayyidah Khadijah, istri Rasulullah. Tsumma man qad barra'allahu, kemudian wanita yang telah dibebaskan dari fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Siti Aisyah. 4 wanita mulia. Maryam, Fatimah, Khadijah, Aisyah. Dan salah satunya tentu yang sangat mulia adalah Sayyidah Khadijah, yang pada hari ini kita memperingati hari wafatnya, karena beliau meninggal tanggal berapa?